kalah. Tapi kalau bersama Tuhan harusnya tidak ada kata kalah. Amin. Nah, baik, saya bacakan ya. Yesaya 41 dari ayat 8 dan seterusnya. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau, janganlah takut. Hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirit yang tajam dan baru, dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirit gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam yang Maha Kudus Allah Israel. Ayat 17. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah daratan. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Amin. Kita baca bersama ayat terakhir, karena ini keren. Kita baca ayat ke-20 bersama-sama. 1, 2, iya. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Amin. Jadi saudara, ada banyak masalah terjadi di muka bumi ini saudara. Poinnya, ini saya sampai poin dulu sebelum saya jelaskan. Masalah, dan Tuhan mau supaya orang percaya mengalami Tuhan dengan ending di ayat 20 ini. Supaya apa saudara? Semua orang, kata semua orang ini, mau percaya tidak percaya, punya agama tidak punya agama, miskin, kaya, cantik, jelek, setengah cantik, semua orang mengalami apa saudara? Melihat. Amin. Supaya semua orang melihat. Ini melihat ini bicara apa? Lambang dari panca indera. Karena panca indera kita ini sudah ternoda oleh dosa. Dan Tuhan mau lewat kemenangan orang-orang benar, panca indera orang percaya dipulihkan kembali. Supaya orang melihat, kemudian apa? Mengetahui. Nah, jadi kalau melihat itu melambangkan panca indera, mengetahui itu melambangkan jiwa. Katakan amin. Jiwa, pikiran. Manusia sekarang ini saudara sepertinya banyak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Tapi lewat kemenangan bersama Tuhan, Tuhan Yesus mau ajarkan kita bahwa selain panca indera diputihkan, kita bisa melihat, semua orang melihat, semua orang juga tahu. Makanya ada lagu kan? Semua orang harus tahu. Ya, langsung cuma dulu kan? Gimana? Semua orang harus tahu siapa Yesus aja. Betul ya? Nah. Jadi semua pergumulan itu supaya orang melihat
dan orang mengetahui. Kemudian kalau sudah tahu, selanjutnya apa yang Tuhan berikan? Supaya orang memperhatikan. Amin. Kalau sudah memperhatikan, saudara, ini sudah bicara belajar. Belajar yang baik itu memperhatikan. Betul? Tidak ada belajar yang tidak memperhatikan. Pernah nggak saudara nonton televisi, nonton film, tapi saudara tidak memperhatikan? Tidak ada. Nonton film itu memperhatikan. Apalagi kalau yang suka film action siapa? Nah, dulu saya dari kecil suka itu siapa? Jackie Chan ya, Jackie Chan. Nah, itu makan pun bisa berhenti. Lihat memperhatikan Jackie Chan lagi masuk lubang kecil kan? Luar biasa. Jadi saudara, lewat segala peristiwa itu Tuhan mau semua orang memperhatikan. Karena Dia mau mengajar. Tuhan itu sayang kepada semua orang. Dia mau ajar semua orang. Dan yang terakhir saudara, memahami. Amin. Nah, kalau sudah paham, pengenalan akan Tuhan yang paling baik itu saudara bukan lahir dari pengetahuan, tapi lahir dari hati. Dan paham itu sebenarnya lahir dari hati. Betul? Saudara pernah belajar matematika atau fisika atau kimia zaman-zaman sekolah ya, SMP SMA ya. Itu kalau kita belum paham, kita cuma mengerjakan tanpa dasar paham, nanti soalnya berubah, gak bisa kita kerjakan. Betul nggak? Karena kita kaku. Tapi kalau sudah paham, nah mau soalnya berubah bagaimanapun, kita bisa kerjakan. Demikian juga Tuhan mau pulihkan panca indera, pulihkan jiwa kita, sampai ke poin paham akan apa hatinya Tuhan, supaya masalah kayak apapun silih berganti, saudara, kita tidak akan pernah kecewa sama Tuhan. Amin. Ini kan masalah silih berganti. Belum lagi akhir-akhir ini kan, minggu lalu saya juga sudah sampaikan, orang lagi ditakut-takuti dengan yang namanya apa? Resesi lah, apalagi gelap lah, dan segala macam. Tapi kalau saudara sudah paham, ya, mau gelap, mau resesi, tidak takut. Amin. Baik, kita lihat slide kita, saya catat di situ. Nanti kita sengaja saya baca supaya nanti saya jelaskan ayat demi ayatnya, saudara sudah dapat memahami sendiri. Yang pertama saudara, bagaimana supaya saudara menang atas segala pergumulan. Mau masalah sakit penyakit, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah apapun, bagaimana caranya saudara? Yang pertama saudara, pastikan dirimu yakin bahwa saudara dan saya itu dipilih oleh Tuhan. Amin. Coba bilang temannya, kau itu dipilih Tuhan. Sekali lagi, kau itu dipilih Tuhan. Karena kita tidak pernah pilih Tuhan. Sesungguhnya kita gak pernah mau pilih Tuhan. Dosa membuat kita sebenarnya makin jauh dari Tuhan. Saudara perhatikan waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tadinya Adam dan Hawa dalam kitab Kejadian pasal 3 itu baik-baik dengan Tuhan, betul? Adam dan Hawa makan nasi goreng mungkin, pisang goreng, Tuhan datang sebentar, Tuhan, mari ikut makan, mungkin ya. Benar kan? Orang kalau baik-baik kan begitu ya. Mau kopi kah? Mau teh kah? Jadi nanti saudara pulang, jangan lupa ada teh, ada kopi, dan ada bubur kacang hijau buatan Master Chef dadakan. Ada Master Chef dadakan. Jadi kalau semua lagi baik-baik kan begitu kan? Tapi coba kalau saudara yang hadir di sini ada lagi tidak enak hati sama satu orang. Habis ibadah, sorry Pak, saya pulang duluan, ada kegiatan. Padahal nggak ada kegiatan. Betul nggak? Atau pas doa berkat kita buka mata udah hilang. Kenapa saudara? Kalau keadaan sedang tidak baik-baik saudara, kita juga merasa tidak nyaman dengan semuanya. Kita salah paham. Waktu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, apa? Mereka bermain-main, bahkan Alkitab mencatat mereka telanjang, mereka tidak makan. Itu sudah paling privacy. Tapi ketika sudah jatuh dalam dosa, Bapak Ibu, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan datang, betul? Dia sembunyi. Tuhan pura-pura tanya begini, Adam, di mana kau? Apa jawab Adam? Sesungguhnya ketika aku mendengar dalam langkahmu di taman ini, aku sembunyi karena aku takut, sebab aku telanjang. Yang tadinya bukan masalah, jadi masalah. Tadi waktu belum jatuh dalam dosa, telanjang masalahnya. Oke, saudara jangan pikir kita ngomong yang jorok ya. Ini firman Allah mencatat begitu. Saya tanya, waktu manusia belum berdosa, telanjang masalah enggak? Enggak.
Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, telanjang jadi masalah. Masalah. Itu sebabnya manusia tidak pernah mau pilih Tuhan. Yang ada lari. Yang ada lari. Makanya saya sebagai hamba Tuhan, saudara, seringkali doain orang. Nanti orang itu bilang begini, sudah dilayani, hatinya sudah kesentuh sedikit. Nanti ngomongnya gini, iya Pak, saya menyadari. Tunggulah yang tunggu keadaan baik-baik saja, baru saya cari Tuhan. Masalahnya kapan baik-baik saja, saudara? Nggak pernah. Halo? Itu jawaban mewakili bahwa manusia itu tidak pernah mau pilih Tuhan. Tapi Tuhan yang pilih saudara dan saya. Amin. Jadi kalau saudara mau menang, pastikan dulu pulang dari tempat ini, saudara berdoa di rumah, di jalan, saudara naik motor, naik mobil, naik Grab, naik apapun. Saudara pastikan di hati saudara, saya sekarang jadi anak Tuhan karena saya dipilih Tuhan. Itu dulu. Amin. Kalau itu fondasinya sudah benar, masalah mau kayak apapun aman, saudara. Nah, saya lihat di situ Tuhan memilih kita dengan serius, saudara. Jadi waktu Tuhan pilih saudara, itu Tuhan pilih dengan serius. Karena itu kita harus serius dengan panggilan Tuhan dan pilihannya. Tidak ada Tuhan pilih asal-asal. Saudara kalau beli apa namanya? Beli buah, jeruk kah, mangga kah, apalagi kalau beli durian, kan? Karena durian itu mahal. Betul kan? Tidak ada saudara bilang sama tukang buahnya, Bang, tolong mangga 5 kilo misalnya. Pilihkanlah yang busuk-busuk. Nggak apa-apa. Ada begitu? Nggak ada, saudara. Yang ada, saudara sudah dibantu dipilihkan sama pedagang buah, saudara masih sortir lagi. Betul kan? Saudara masih pilih lagi. Nanti tukang buahnya bilang, ini yang bagus, Bang. Enggak, ini. Kenapa? Karena saudara punya kepuasan kalau saudara memilih. Jadi Tuhan waktu pilih kita, saudara, itu dia pilih baik-baik. Tidak ada Tuhan pilih yang asal-asal. Jadi semua saudara yang ada di tempat ini, berapapun usia Anda, dari yang kecil, dari Rema, dari Eliora yang paling kecil, sampai kita yang sudah paling tua, itu dipilih Tuhan dengan serius. Ayat 8 dikatakan begini, tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi. Wow. Dan kalau dilihat-lihat wajah-wajah ini dari ujung-ujung bumi, ada yang pakai masker putih dari ujung barat, ya? Yang pakai masker hijau dari ujung timur, ada dari utara, ada dari selatan, dari mana-mana. Tadi pemimpin pujian kita bersaksi, benar dipilih Tuhan. Nanti kapan, saya lagi mikir, nanti dalam ibadah kita akan bikin ruang kesaksian 5-10 menit, ya. Tidak ada ruang kesaksian. Kita kembalikan rencana Tuhan dalam gereja kembali kepada tempatnya. Bersaksi itu selain di pinggir jalan, juga ya di gereja, supaya kita saling membangun. Amin. Nah, beliau ini dari saudara kita dari kaum Kedar. Jago dia kaum Kedarnya. Saking jagonya ya begitulah. Tapi tiba-tiba Tuhan pilih. Kalau dipikir-pikir, sepertinya Tuhan kurang kerjaan. Betul? Tidak, saudara. Kenapa Tuhan pilih? Karena Tuhan tahu dia mau jadi WL. Kan begitu. Ada potensi, amin. Itu baru satu dari begitu banyak yang Tuhan kasih. Ada begitu banyak. Bukan cuma bicara WL, bukan cuma bicara singa, bukan cuma bicara pelayanan apa. Ada banyak yang Tuhan persiapkan. Dan itu perjuangannya sedikit banyak saya tahu. Bagaimana? Karena beliau awal-awal dia bertemu di tempat kita, di gereja induk kita di Taman Elang. Wah, itu berdarah-darah, saudara. Sampai kita yang melayani juga kayak main layangan. Karena ya kaum saudara kita loh, hati-hati kita. Tarik ulur, bukan melayani beliau ya, tapi beliau Tuhan pakai membawa banyak orang. Ini masalahnya, saudara. Amin. Berarti Tuhan serius. Tidak main-main, saudara. Berarti kalau Tuhan pilih dengan serius, artinya apa? Kalau saudara sudah tahu fondasi Tuhan pilih, saudara, jangan main-main dengan panggilan Tuhan. Bersyukur buat pilihan Tuhan. Katakan amin. Jangan bersyukur karena dompet saudara tebal. Enggak, itu mah biasa. Saudara mau bandingkan dompet, Bill Gates lebih tebal dompetnya. Orang-orang sana lebih tebal. Tapi bersyukurlah kita dipilih Tuhan dengan serius. Jadi kalau Tuhan kenal kita, saudara, nggak usah takut dengan masalah. Ada lagu yang bagus sekali, itu lagu bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia-nya diterjemahkan, tapi kayaknya kurang pas. He knows my name. Dia tahu namaku. Dia tahu.
pikiranku. Na 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 na. I have a maker. He knows my heart. Saya punya pencipta, dia mengenal pikiran saya. Dia tahu kita. Jadi kalau saudara di rumah lagi macam-macam pikirannya kayak jaring laba-laba. Siapa di sini pernah pikirannya kayak jaring laba-laba? Banyak. Jaring laba-laba kan bercabang-cabang. Betul nggak? Itu Tuhan tahu. Tidak ada yang Tuhan tidak kenal. Jadi kalau Tuhan sudah pilih saudara, pasti dia perhatikan saudara. Nah, jadi dia kenal saudara, sehingga kemanapun saudara nggak bisa lari. Nah, apalagi kalau sudah bicara dipilih untuk melayani, mau lari kemana? Gak bisa saudara. Saya ulang-ulang mau lari dari pelayanan. Ini saya bersaksi. Kemarin saya makan kerupuk bakar di tukang bakmi. Sudah lama tidak makan bakmi. Ini kami makan bakmi. Saya, istri dan kalau anak-anak lihat kerupuk kan rasa-rasanya tidak ada anak-anak yang tidak suka kerupuk, betul nggak? Nah, jadi dia tunjuk. Tahu memang kalau dia orang tunjuk. Papi mau kerupuk. Pas juga saya mau, ya sudah ambil. Pas makan itu cepat ya, makan kerupuk bangkai, kerupuk kemblang. Nah, makanya kan kayaknya nggak sampai 1 menit ya. Lalu saya kasih tahu istri saya dulu pernah bekerja sebagai tukang bikin kerupuk. Kenapa itu saudara? Karena lari. Jadi waktu saya mulai dipanggil Tuhan, dibimbing tahun 97, terus 98, udah mulai donatur untuk membayar sekolah Alkitab saudara saya itu sudah mulai berat saudara. Jadi sudah mulai tarik diri, karena sudah mulai 98 kan Krismon toh. Nah, jadi sudah mulai tuh. Jadi donatur tarik diri. Jadi saya ini produk Krismon, dilahirkan di zaman Krismon. 97 kan sudah mulai itu. Partai mulai pecah, PDI kan pecah 97 itu. Jadi disitulah saya mulai dilawat Tuhan. Kemudian saudara, kita lihat poin yang kedua. Ini jangan cepat. Kalau tadi saudara yakin fondasinya supaya menang terus, fondasinya adalah saya dipilih Tuhan. Katakan sama saya dipilih Tuhan. Yang kedua saudara lihat ayat yang ke-10. Jangan takut, Tuhan menyertai. Kalau saudara sudah yakin Tuhan pilih saudara, poin kedua supaya saudara bisa melangkah maju dan menang atas segala masalah, saudara jangan pernah takut. Kenapa jangan takut? Karena ada Tuhan yang menyertai. Amin. Nah, sebelum saya jelaskan, saudara lihat dulu di ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kata jangan takut saudara di ayat yang 10 itu sama dengan jangan takut di ayat yang ke-13. Menyertai itu punya tujuan. Jadi tujuan Tuhan menyertai itu untuk menolong. Katakan amin. Jadi kenapa Tuhan bilang jangan takut? Karena Tuhan menyertai untuk menolong. Karena ada yang menyertai tapi untuk melolong. Betul nggak? Tapi Tuhan menyertai untuk menolong. Beda loh. Menyertai untuk melolong atau merongrong dengan menyertai untuk menolong itu berbeda. Buah yang tergantung di pohon itu baik, tapi benalu yang bergantung di pohon baik atau tidak? Tidak. Ada orang yang disertai oleh setan, berarti itu tidak menolong. Tapi ada orang yang disertai Tuhan, dan kita semua disertai Tuhan. Sekali waktu kami doakan ada seorang bapak dari Danau Toba, saya tidak perlu sebut marganya. Kemana-mana dia dihormati, padahal dia dari kampung. Sekali waktu dia ketemu dengan petinggi kepolisian, kepala apa gitu saya tidak enak nyebutnya, pokoknya petinggi kepolisian. Tiba-tiba kepolisian itu hormat sama dia. Kenapa? Kepolisian itu melihat ada yang menyertai beliau. Dan yang menyertai dia siapa? Setan. Lalu beliau merantau ke Jakarta. Datang ke Jakarta, bermain ke Sukabumi. Ini saya kasih tahu. Dia main ke Sukabumi, sekali waktu ke Sukabumi ketemu sama orang yang jago ilmu. Yang di daerah Sukabumi itu sangat terpandang, orang pintar. Tapi ketika orang ini ketemu dengan saudara kita yang dari Danau Toba ini ketemu dengan orang Sukabumi ini dengan gaya Sunda ya.
Kamu ini sudah ya? Nah, dengan gaya hormatnya itu dia langsung sujud ya, sujud kayak di TV-TV gitulah, sujud ala budaya mereka dan beri hormat sama beliau, padahal tidak pernah ketemu. Kenapa? Karena ada yang menyertai dia. Siapa yang menyertai dia? Setan. Jadi kalau dilihat orang keren, hebat. Tapi saudara tahu, tiap malam dia nangis. Karena saya yang belakang dia. Kenapa tiap malam dia nangis? Karena yang menyertai itu bikin takut. Bikin takut. Anaknya yang satu sudah meninggal. Karena yang menyertai dia ambil, itu tumbal. Jadi kalau yang menyertai bukan Tuhan, ini tidak baik. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Aku menyertai engkau, jadi jangan takut. Jadi penyertaan oleh Yesus itu mengusir ketakutan. Amin. Tapi kalau yang sertai setan itu memberikan ketakutan. Bikin kamar mandi di setiap rumah, itu lantainya masih tanah. Sampai saya pikir di Sumatera, di Kalimantan, di jauh di Papua sana begitu. Ternyata cuma 3 kilo dari jalan provinsi. Di Jawa yang anaknya maju masih ada yang rumahnya tanah. Halo? Ngeri kan? Nah, apa namanya? Dan waktu mendoakan di situ juga saudara, itu tiap malam setan datang. Tiap malam setan datang. Jadi kita harus pasang indera pendengaran baik-baik, membedakan suara jangkrik. Kan jangkrik kalau di desa-desa kan ada suaranya ya. Itu enak, bikin tidurnya enak itu. Cit 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 gitu ya, jangkrik sama suara yang aneh-aneh. Belum sekali waktu ada orang yang punya ilmu tinggi yang kayaknya ada di laptop, cuma istri saya yang bisa menjadi rekam gitu ya. Itu bagaimana pertobatan satu orang dukun, dia punya 250 keris di situ. 250 keris, 30 tombak, batu-batu cincin, itu miliaran saudara. Jadi waktu dia bertobat didoakan, itu kan dibakar semua. Dia punya keris 250, jejer satu mimbar ini udah cukup. Penuh. Dijejer begitu didoakan di tempat saya tidur, di tempat saya nginap di gereja itu selama 3 hari saudara, setannya cari rumahnya. Kan sudah dihancurkan kerisnya, tombaknya, pedangnya dihancurkan. Dia cari rumahnya. Ngeri betul. Ngeri benar saudara. Tapi saya cuma ingat firman Tuhan, jangan takut. Tuhan menyertai. Amin. Nah, Ibrani 11 ayat 6. Oh, sorry, di atas. Jadi kalau Tuhan memilih, Tuhan pasti menyertai. Takut bahasa aslinya ya'are, artinya tidak beriman. Jadi waktu saudara takut, itu sebenarnya saudara sedang mengatakan saudara tidak percaya Tuhan, tidak beriman, atau tidak percaya Tuhan. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Tetapi barang siapa berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Tuhan ada dan bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan amin. Amin. Jadi kalau ada takut, saudara sedang memproklamirkan kepada Tuhan, memproklamirkan kepada dunia, memproklamirkan kepada setan bahwa saudara tidak percaya Tuhan. Kalau saudara tidak percaya Tuhan, berarti setan akan makan saudara. Halo? Jadi jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Jadi kenapa saya saksikan tentang setan? Itu bukan kasih tahu saya hebat. Artinya begini, kalau setan datang itu bawaannya ngeri. Jadi kalau setan saja Tuhan bisa tolong, apalagi cuma tukang kartu kredit, kan gitu. Betul enggak? Apalagi masalah makan minum pakai. Amin? Apalagi hanya masalah kontrakan rumah. Apalagi hanya masalah pajak. Apalagi hanya masalah bisnis pekerjaan. Karena bisnis pekerjaan paling juga separah-parahnya kita dibawa ke penjara. Betul enggak? Kalau setan bukan dibawa ke penjara, saudara, dibawa ke alam maut. Setan di daerah-daerah sana, saudara, itu nggak main-main. Nggak main-main, saudara. Ada satu anak usianya kayak Rema, kurang lebih 8 tahun, 9 tahun. Tiba-tiba dilahirkan oleh setan 3 bulan. Di dalam rumah hilang. Tiba-tiba kamarnya terkunci, tiba-tiba hilang. Nanti saudara datang terus, makin banyak kesaksian yang aneh-aneh. Tiba-tiba hilang. Orang tua bingung, lapor polisi. Polisi cek semua, gak ada, pintu terkunci. Siapa yang bisa jelaskan? Hilang. Lalu 3 bulan kemudian, orang tuanya sudah berkata, tiba-tiba anaknya ada dalam kamar. Pintu tidak terbuka, balik lagi. Tapi
supaya kalau setan saja Tuhan bisa kalahkan, apalagi masalah biasa. Amin. Jadi harus belajar untuk beriman kepada Tuhan. Dan itu kejadian di Jakarta. Jangan usah pikir ya. Di Jakarta, di pusat terang, benar. Jakarta ini kan kayaknya tidak pernah malam. Malam pun lampunya lebih terang dari siang kan. Itu terjadi di daerah Pluit. Nah. Bukan Rema, bukan semua, sudah SMP, maaf, sudah SMP. Perempuan cantik kan. Tiba-tiba hilang 3 bulan, tiba-tiba pulang kan. Horor nggak saudara? Tapi saudara tahu ketika anaknya itu pulang, dipulihkan, didoakan. Sejak saat itu keluarga itu, papa dan mamanya tidak takut apa-apa lagi. Karena apa? Mereka tahu setan aja sudah kalah kok, apalagi hanya masalah biasa. Jadi kalau saudara sekarang punya masalah pekerjaan kah, kontrakan rumah kah, utang piutang kah, kartu kredit kah, itu kecil. Amin. Mari sama-sama bilang sama saya, itu kecil. Sekali lagi, makanya nggak ada iman, itu kecil. Itu kecil. Sekali lagi, Itu kecil. berani nggak saudara bilang begini? Masalah itu seperti tai kuku saya. Berani nggak? Harus. Kami tipu saudara, kami bukan bilang masalah seperti tai kuku, tapi kami harus punya iman berani berkata, setan itu seperti tai kuku. Amin. Saudara harus punya keyakinan setan itu seperti tai kuku. Kalau setan seperti tai kuku, berarti masalah nggak ada. Gitu. Karena tai kuku masih ada, masalah nggak ada. Jadi perasaan takut itu hukum dosa manusiawi ya, tapi jangan sampai membuat kita tidak punya Tuhan ya. Takut membuat iman mati. Bisa perhatikan. Waktu makin hari saudara pelihara takut, iman saudara mati. Ada satu kisah apa namanya? Dulu di sekolah saya di kampung zaman dulu namanya Pak Lebay. Cuma di sini kan Lebay itu kan konotasinya beda ya. Jadi kita gantilah namanya Pak siapa? Pak Karno. Nah, Pak Karno Malang. Jadi Pak Karno ini saudara, dia dikasih kepercayaan untuk bikin pohon bikin meja dari pohon. Lalu dia sudah dibayar, sudah dikasih proyek untuk bikin meja dari pohon. Dan sudah dikasih tahu pohonnya ada di belakang di rumah orang yang nyuruh itu saudara. Dan dia kasih uang, nanti potong, dikasih semua alat, pokoknya sudah aman. Lalu Pak Karno lihat, datang ke mana? Ke pohon itu. Dia lihat pohonnya cantik, bagus. Lalu begitu dia lihat pohon cantik ini, kalau saya potong saya. Lalu dia pikir lagi, tapi kalau saya tidak potong kan saya sudah dibayar. Lalu begitu dia mau potong saudara, tiba-tiba ada ular melingkar di pohon itu. Ular besar melingkar. Lalu dia bilang, gimana ini? Ketakutan dia saudara. Akhirnya karena dia takut saudara, dia tidak jadi potong itu pohon, tidak jadi bikin meja, dan dia pulangkan bayaran. Dia pulangkan. Lalu apa kata yang pemilik pohon, yang pemilik proyek untuk suruh bikin meja? Pemilik proyek itu tertawa. Pak, itu sebenarnya bukan ular. Terus apa? Itu anak saya lukis bikin gambar ular di pohon itu, cuma persis seperti ular. Lalu dia lihat, nggak percaya, dibawa dia sama bapak itu. Ayo sentuh, disentuh pohon itu, ternyata benar itu cuma lukisan. Kadang-kadang saudara, ketika yang kita pikirkan adalah masalah, ketika kita mengizinkan ketakutan menguasai kita, fata morgana menjadi kenyataan. Betul? Sehingga kita sudah diberkati, tapi kita tidak bisa menikmati berkat. Ini kisah dalam mata pelajaran sekolah kami, ini benar dicatat dalam buku itu. Jadi kami semua tertawa. Jadi itu cuma gambar ular, tapi karena dia sudah takut, sudah penuh dengan kebimbangan, dia tidak berani, dia pikir ular benar. Jadi waktu saudara takut, saudara, iman itu mati. Kalau iman mati, kita tidak berkenan kepada Tuhan. Yang berikutnya saudara, yang ketiga, ini cepat. Jangan bimbang, kembali ke ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Bimbang itu artinya gampang kecewa. Nah, gampang kecewa saudara. Kalau ada masalah, jangan gampang kecewa. Jangan buru-buru cari kambing hitam. Alkitab berkata dengan jelas, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Allah itu saudara artinya yang maha kuasa. Omnipotent, katakan sama saya, omnipotent, omnipresent, omniscience. Sekali lagi, omnipotent,
Omnipotent itu artinya maha kuasa. Omnipresent. Omnipresent artinya maha hadir. Omniscience. Omniscience artinya maha mengetahui. Jadi Tuhan itu Allah, dikatakan aku ini Allahmu, artinya Tuhan itu omnipresent, omnipotent, omniscient. Dia maha hadir, dia maha kuasa, dia maha tahu. Jadi kalau Tuhan bilang jangan bimbang, karena yang menyertai kita tahu segala-galanya. Saya seringkali kemana-mana khotbah bilang begini, Tuhan itu tahu berapa batang sabun yang kita pakai tiap hari seumur hidup kita. Ada yang pernah hitung berapa batang sabun? Tuhan itu tahu berapa piring nasi yang kita butuhkan dari lahir sampai mati. Tuhan tahu berapa potong ikan yang kita harus makan. Tuhan tahu. Jadi tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Makanya dia disebut omnipotent, omnipresent, omniscient. Jadi kalau Tuhan tahu, ya sudah, jangan pernah bimbang, sehingga saudara tidak gampang kecewa. Nah, saudara lihat dalam Ibrani, orang yang tidak teguh gampang diombang-ambingkan seperti kapal di tengah laut, tidak akan mendapat apa-apa. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7 dikatakan orang yang dua hati tidak dapat apa-apa. Kalau saudara bimbang, justru saudara tidak dapat apa-apa. Nah, saudara lihat dulu dalam Yesaya 41 tadi ayat 18. Yesaya 41 ayat 18 dikatakan, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Kira-kira saudara percaya nggak firman ini terjadi? Saudara buka, tidak ada di slide. Saudara buka di Yesaya 41 ayat 18. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit. Kira-kira sungai bisa memancar nggak di atas bukit? Tidak bisa. Kenapa? Hukum Archimedes, ya. Hukum air mencari tempat yang rendah. Jadi air itu pasti ke tempat yang rendah. Tidak mungkin air naik ke atas kecuali pakai pompa, gitu kan? Mesin jet. Tapi Tuhan bilang apa? Aku akan membuat sungai-sungai memancar. Berarti naik ke atas, memancar kemana? Di atas bukit-bukit yang gundul. Apalagi? Dan membuat mata air membual di tengah dataran. Mata air membual-bual. Terus apa lagi? Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga. Telaga atau telaga? Danau. Padang gurun itu kering, tidak ada mata air. Tapi Tuhan bilang padang gurun akan jadi telaga. Itu firman. Artinya kalau saudara tidak bimbang, yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Tuhan. Yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 27. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kalau saudara punya masalah, ingat itu, Tuhan akan membuat telaga di padang gurun. Tuhan akan membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Sebenarnya kita di sini semua punya banyak kesaksian yang tidak mungkin jadi mungkin. Katakan amin. 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 Ada terlalu banyak. Ini nanti sekali waktu kita bersaksi. Ini saya saksikan dulu di hati saya dari kemarin, pengen saksikan. Tasya boleh berdiri. Nah, ini saudara kita Tasya, tepuk tangan. Kita kenal ya. Nah, nanti ketemu di jalan, jangan saudara sengaja cipratan air ke dia. Nah, kalau lagi banjir kan, kayak TV-TV gitu, saudara buka pintu mobil dan ajak dia masuk. Ini Tasya saudara adalah produk kemustahilan, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Dia adalah salah satu yang punya penyakit satu-satunya di Indonesia. Yang kira-kira gitu ya. Cuma satu di Indonesia penyakitnya. Jadi harus pergi ke Jepang, ke Jerman, karena penyakit itu cuma ada di Jerman dan di Jepang. Jadi dia ini produk internasional. Jadi ini interlokal punya, bukan produk lokal. Ya saya bersaksinya secara umum aja ya. Waktu umur kurang lebih 15 ya, 14 tahun. Sekarang sudah gadis, cantik minta ampun kan. Waktu umur 14 kita doakan, dia cuma punya penyakit satu-satunya di Indonesia. Karena penyakit itu hanya ada di Jepang dan di Jerman. Singkat cerita saudara, didoakan, orang tuanya tidak bimbang. Amin.
ambil keputusan, jual apa yang bisa dijual untuk pergi ke Jerman. Berapa bulan dia di Jerman ya? Tuh, 4 bulan. 4 bulan di Jakarta saja kita jual motor. Apalagi 4 bulan di Jerman, jual apa sih? 4 bulan harus hidup di Jerman. Dan mujizat terjadi. Kesembuhan bukan karena medis. Karena medis bilang mereka tidak ngerti. Tapi sembuh karena kasih karunia Tuhan. Tepuk tangan. Tapi rahasianya apa? Yakin kita dipilih, jangan takut dan jangan bimbang. Waktu itu pasti orang tuanya bimbang. Tasya kan waktu itu masih remaja ya, dia nggak mengerti bahwa orang tua bimbang, ke Jerman nggak ya, ke Jerman nggak ya, nanti bayarnya pakai apa kan gitu. Bagaimana, sembuh nggak ya, sembuh nggak ya, kan bimbang, betul kan? Bagaimana ya? Tapi sekarang didoakan, kasih karunia datang, hati teguh, Tuhan pasti tolong. Tapi perlu rendahkan hati, tetap pergi ke pakar, kan gitu ya, ahlinya ya, dokter lah. Di Indonesia tidak ada dokternya, dokternya cuma ada di Jerman. Dan hari ini kita lihat Tasya bersama kita sehat walafiat, puji Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Jadi Tuhan sembuhkan karena Tuhan sudah tahu. Tanggal 20 November 2022 Tuhan sudah tahu dia jadi singa. Terus dan saudara semua sebenarnya punya itu kesaksian. Nanti ya, mulai Desember atau minggu depan kita akan pakai 5-10 menit ruang kesaksian. Masing-masing kita ditolong. Yang terakhir, ada jaminan Tuhan. Poin yang terakhir, ini kita tidak bahas lagi, nanti panjang sekali. Ada jaminan Tuhan. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Yesaya 41 ayat 10. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya, itu artinya Tuhan menjamin. Saudara kalau beli barang kan pasti berharap garansi, betul kan? Nih ada di sini, kita ada di showroom Nissan, ya, showroom mobil. Kalau beli mobil pasti ada garansi biasanya berapa? 50.000 km atau 4 tahun gitu. Nggak mungkin saudara beli barang tidak ada garansi. Tapi ternyata pada prakteknya garansi tidak sederhana itu, betul kan? Ada saja lah, nanti kalau inilah, kalau ini. Kenapa garansi tidak sesederhana itu? Karena yang dibuat garansi itu bukan manusia. Mereka juga tidak mau rugi. Tapi beda dengan garansi yang Tuhan kasih. Tuhan kasih garansi aku sendiri. Jadi Tuhan tidak kirim malaikat, Dia sendiri. Jadi yang memegang kita bukan malaikat, yang menjaga kita bukan sekedar bala tentara surgawi, tapi Tuhan sendiri yang pegang tangan kita. Itu garansi resmi dari Tuhan. Itu jaminan. Jadi masalah sebesar apapun kalau sudah tahu. Minggu lalu saya sudah bilang, orang boleh bilang gelap, orang boleh bilang tidak tahu, orang boleh bilang suram. Tapi kalau Tuhan yang pegang tangan kananmu, melangkahlah maju. Minggu depan saya janjikan kepada saudara, saya akan khotbah tentang berkat awal tahun dan akhir tahun. Kita akan dapat berkat awal tahun dan akhir tahun. Ada berkat. Tapi sebelum saya sampaikan itu, saya mau sampaikan ini dulu. Karena saya mau fondasi saudara kuat, supaya saudara dapat berkat akhir tahun dan awal tahun. Saudara yakin dulu bahwa saudara pasti menang. Masalah apapun, saudara pasti menang bersama Tuhan. Ada jaminan. Mau setan kah, mau utang kah, mau bisnis kah, ada jaminan. Amin. Ada jaminan. Tidak pernah tidak ada jaminan. Sekali waktu saudara, apa namanya? Saya kalau banyak kesaksian ini. Nah, sekali waktu saya waktu ke Purwokerto, ya ini saya saksikan. Lalu tiba-tiba seorang pendeta datang ke tempat saya, kasih saya kunci mobil. Pak, ini mobil Bapak pakai, saya pinjam dari jemaat. Kalau Bapak mau kemana-mana pakai mobil ini, saya terima. Ya bolehlah, kan kita perlu keliling-keliling. Tiba-tiba saudara, di hati saya Tuhan kasih tahu, tinggalkan mobil ini, pinjam motor jemaat. Jadi saya tinggalkan itu mobil, ada jemaat dekat gereja. Saya datang, boleh saya pinjam motornya? Oh ini motor gereja juga kok, ternyata motor gereja. Oh ya sudah, mau kemana om? Mereka panggil pendeta itu om. Kak, mau putar-putar kan itu ada mobil om. Enggak, saya mau naik motor. Saya ambil motor. Saya pergi 3 jam. Saya putar saudara, saya putar itu wilayah Banyumas, Purwokerto, Purbalingga, naik motor sampai ke hutan-hutan, sampai ke naik motor. Saya ikuti Roh Kudus tuntun, kan saya ajar saudara bagaimana caranya Roh Kudus tuntun. Ada itu, naik motornya. Selesai naik motor saudara, tiba-tiba Tuhan suruh saya berhenti di suatu tempat jauh itu. Dan
Dan waktu itu tidak ada GPS, saya juga mikir kalau nanti saya tidak tahu jalan pulang bagaimana. Berhenti di situ. Lalu Tuhan suruh saya turun dari motor. Ini bicara tentang jernih. Lalu waktu saya turun dari motor, tiba-tiba Tuhan suruh saya angkat tangan. Berkati tempat itu. Dan waktu saya berkati, tiba-tiba Tuhan buka mata saya untuk melihat pesawat. Ini benar kan ini? Pesawat. Lalu saya langsung keluar dari mulut saya, selain bahasa roh ya, bahasa rohnya udah beda. Tuhan, nanti ada pesawat di sini. Padahal itu hutan. Nanti ada pesawat, dalam nama Yesus. Selesai, saya pulang. Nanti berapa bulan kemudian saya ke situ lagi. Selalu Tuhan sama, Tuhan nanti ada pesawat, selesai. Selama beberapa tahun saya pergi ke tempat itu cuma bilang nanti ada pesawat. Saudara tahu, tahun 2021 kemarin itu sudah jadi bandara Purbalingga. Diresmikan oleh Presiden Jokowi. Dan saudara tahu, sekali waktu ada beberapa pendeta dengar kesaksian itu waktu sekolah doa. Lalu mereka dengan rendah hati ajak saya, Pak, di mana sih tempatnya? Ayo, saya diajak ngomong. Sampai di situ sudah lagi dibangun untuk mereka. Dan nanti kalau kita ke daerah sana sudah tidak perlu naik kereta lagi. Ini karena masih proses peralihan pandemi. Naik pesawat cuma 30 menit. Naik kereta 6 jam. Naik pesawat cuma 30 menit langsung sampai daerah Jawa Tengah. Ke Jogja 45 menit. Ini Jogja, Jawa Tengah sebelah sisi lain. Naik pesawat 30 menit. Dan saudara tahu itu didokumentasikan. Ada beberapa gereja mereka taruh di menara doa. Cuma waktu itu saudara, waktu saya berdoa, setiap kali pulang doa dari situ, saya tidur di tempat saya tidur. Saya mulai menangis, saya mikir nanti kalau nggak jadi bandara gimana ya Tuhan. Kadang-kadang waktu kita mendapat sesuatu dari Tuhan lalu kita doakan, kegoncangan datang di hati kita, betul? Kita mulai takut jadinya. Tapi ternyata saudara, kalau Tuhan bilang, aku memegang tangan kananmu yang memberi kemenangan. Jadi kalau nubuatan untuk satu kota saja Tuhan genapi, apakah lagi masalah untuk rumah tangga kita? Amin. Siapa di sini yang khawatir nanti anaknya kayak gimana? Yang sudah besar nanti suaminya kayak apa? Nanti tidak. Kau takut saudara. Kau takut. Yang masih anaknya kecil nanti sekolahnya kayak apa? Kau takut. Tuhan yang pegang tangan kita sampai rencana Tuhan digenapi. Jadi 4 poin ini sebelum nanti minggu depan saya khotbahkan dekat akhir tahun dan awal tahun. Saya kasih fondasi dulu. Yang pertama, yakinkan dirimu kita dipilih Tuhan. Yang kedua, jangan takut. Yang ketiga, jangan bimbang. Yang keempat, ada jaminan dari Tuhan. Supaya apa tadi ayat yang 20? Supaya semua orang melihat, amin, mengetahui, memperhatikan dan memahami, akulah yang membuat semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Saya